Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Saya nyalain video deh biar kelihatan. Oke, ini udah hadir semua ya. Selamat pagi Pak Hendrik, semangat pagi. Pagi Bu Kuri. Oke, hari ini kita langsung masuk ke materinya aja. Kita coba belajar lagi tentang database. Ini agak, kalau menurut saya dari hasil pretest kemarin, ya, ya sekilas saya lihat 50-50 lah. Ada yang majornya itu di desain grafis sama programming. Nah, untuk mengawali proses pembelajarannya saya ambil materi yang agak netral ya. Kalau langsung masuk ke coding rasanya buat yang anak cenderung ke desain mungkin kurang tepat gitu. Tapi kalau database saya pikir agak netral. Jadi kita start belajar dari yang database dulu. Oke. Sebelum saya mulai saya pengen tahu kalau kondisi sekarang nih kalian semua materi tentang database sudah sampai mana ya di sekolah ya? Info aja nggak apa-apa, biar saya mungkin kalau kalian sudah katakanlah kalau skala 1 sampai 10 kalian udah di skala 5 ya kan saya juga nggak perlu ulang lagi berarti dari awal. Kira-kira begitu. Coba ada yang bisa info nggak posisinya sekarang sudah sampai mana nih kalau materi tentang database di sekolah? BCL, Pak. Hah? Apa? Ini ngomongnya jangan malu-malu, saya nggak kedengeran. Sudah sampai mana? Kalau di pelajaran SASI, Pak, sudah sampai data control language, Pak. Oh, data control language. Ya, Oke. yang memberikan akses gitu. Grand revoke gitu-gitu ya? Iya. Oke, berarti DDL sama DML-nya sudah ya? Sudah. Oke. Kalau gitu, kalau konsep database-nya sudah? Kira-kira perlu diulang nggak konsep database-nya? Apa itu database? Apa itu objek-objek yang ada di dalam database itu apa saja? Kira-kira itu perlu diulang nggak? Kalau itu saya sih rasa perlu kita biar lebih jelas lagi, Pak. Oke ya. Boleh deh kalau gitu kita coba review lagi ya, karena sebelumnya kalian sudah dapat tapi nggak apa-apa, kita biar lebih mantap lagi lah pemahamannya kira-kira gitu. Oke. Database. Kalau menurut pemahaman kalian, database itu apa sih? Ada yang bisa bantu jawab? Kumpulan data-data, Pak. Oke, kumpulan data-data. Nah, yang dimaksud dengan data itu apa? Fakta mentah, Pak. Oke. Ada yang lain? Kumpulan informasi yang telah diolah. Kumpulan informasi yang sudah diolah. Itu data. Oke. Contohnya database itu apa? Contohnya database apa? Jawab. Nilai siswa mungkin Pak. Nilai siswa. Oke, itu database nilai siswa ya. Oke. Ya, nilai siswa. Nilai. Yang lain? Oke. Pertama tadi ada yang bilang fakta mentah. Ya itu oke. Terus ada tadi yang data adalah informasi yang sudah diolah.
Nah, kalau itu terbalik ya, itu informasi adalah data yang sudah diolah. Apa maksudnya diolah? Supaya ada supaya ada meaningnya, ada artinya. Karena kalau data sendiri adalah suatu kumpulan fakta ya yang cenderung sejenis dan belum memiliki arti. Contoh misalnya tadi ada yang bilang nilai siswa, database nilai siswa. Oke, kalau kita bicara database nilai siswa, bayangkan kalian melihat satu tabel, ya, satu tabel, terus kolomnya ada dua, ada mata pelajaran, ada nilai. Misalnya isinya adalah mata pelajaran IPA nilai 10, mata pelajaran fisika nilai 12. Terus ada mata pelajaran misalnya teknik komputer nilai 90. Kalau kalian melihat tabel seperti itu, kira-kira kalian bisa menerjemahkan nggak? Itu artinya apa? Bisa terjemahkan nggak kalau melihat tabel seperti itu? Hayo, mana suaranya ini? Proaktif. Maaf Pak, kurang terdengar. Suaranya agak kecil Pak Hendrik ya? Iya Pak. Oh gitu ya? Oke, sorry. Ini udah lebih jelas belum? Mendingan nggak? Mendingan Pak. Halo. Oh sorry ya. Iya. Wah, ini mikrofon saya kurang bagus berarti. Oke, mudah-mudahan ini lebih baik ya. Oke, jadi tadi saya ulang ya. Database itu kumpulan dari, tadi ada yang bilang fakta mentah. Ya, sebenarnya gini, dia adalah kumpulan dari ya representasi dari objek-objek di dunia nyata. Ini kok sorry, saya bicara data dulu. Dia kumpulan dari representasi objek di dunia nyata ya yang belum memiliki arti, itu data ya. Nanti kalau diolah, sudah diolah baru dia jadi informasi. Ini saya kasih contoh data nih. Sebentar, saya share, saya ganti share screen-nya. Kelihatan nggak Excel? Kelihatan Pak. Oke, ya. Yang tadi saya bilang, saya punya kolom ini. Mata pelajaran dan nilai. Kalau di sini saya tulis mata pelajaran misalnya fisika, lalu ada nilai 10, biologi, ada nilai 20, ada nilai 90. Nah, kalau kalian melihat ini, buat kalian ini ada artinya nggak? Ada Pak. Nah, ini artinya apa? Ada key sama ada value-nya Pak. Oh, oke. Pertanyaan saya bukan begitu. Ini misalnya gini, kalian ngelihat ada tabel seperti ini. Baru pertama nih, lihat nih. Terus yang di benak kalian, pertanyaannya apa terhadap tabel ini? Nilai pelajaran. Oke, nilai pelajaran. Terus nilai pelajaran apa? Punya siapa? Itu jelas nggak? Jelas Pak. Nggak jelas Belum punya jelas, siapa Pak. Pak. Nggak Belum, jelas. Pak. Punya belum ada. Nah, itu maksudnya data itu kayak gitu. Ini data tuh kayak begini. Ini data, oke. Tapi ada artinya nggak? Nggak ada, karena ini nggak menginformasikan apa-apa. Misalnya gini, mata pelajaran fisika nilai 10. Oke, kan pertanyaan berikutnya, ini mata pelajaran fisika nilai 10 punya siapa? Iya dong. Yang kedua, kalaupun bukan punya siapa, ini maksudnya nilai apa? Belum bisa diartikan apa-apa. Nah, inilah data. Kapan dia jadi informasi? Kalau sudah diolah. Oke, sekarang kalau saya tambahkan ini, misalnya gitu. Oke. Kalau begini, ya, ini kira-kira udah ada artinya belum? Sudah lumayan jelas Pak. Sudah Pak. Nah, betul.
Saya setuju itu. Ini sudah lumayan jelas, tapi belum jelas banget. Budi, ya, mata pelajaran fisika mendapat nilai 10. Apakah ini bisa lebih jelas lagi? Bisa, olah lagi, tambahin lagi. Misal, kita tambahkan datanya. Kita nambahin data, bukan nambahin informasi. Kita tambah datanya. Oke. Ini kalau saya tambahkan gini udah lebih menarik belum? Sudah, Pak. Sudah lebih jelas belum? Sudah, Pak. Nah, sudah Jelas. lebih jelas kan? Budi untuk mata pelajaran fisika dapat nilai 10 pada saat evaluasinya UAS, ujian akhir semester. Apakah masih bisa lebih jelas lagi, Pak? Bisa. Olah lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Tambahkan. Kalau konteksnya sekolah, maka ada apa namanya? Tahun ajaran. Ini tahun ajaran kapan? Kan tahun ajaran kan banyak. Ya kan? Ini tahun ajaran, ujian akhir semester tahun ajaran 2001-2012. Itu juga ya. Maaf Pak Hendrik, suaranya Pak agak hilang timbul. Halo. Ya. Ya. Jelas gak ya? Jelas ya? Jelas. Oke, ya berarti saya harus pegangin mikrofon ini. Bahaya. Oke, terus kalau sekarang sudah menjadi jelas ya, ketika sudah diolah. Jadi ini sudah bisa kita, artinya gini, ketika sudah kita olah dari yang sebelumnya tadi hanya kolom mata pelajaran dan nilai, kemudian kita olah, kita tambahkan lagi datanya, sehingga sekarang ini sudah punya meaning. Apa kalau kita melihat ini, kita bisa kasih meaning apa terhadap tabel ini? Apa kira-kira? Artinya apa ini? Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Informasi tentang nilai ulangan, Pak. Ini adalah, ini adalah hasil evaluasi Evaluasi. UAS Pada tahun ajaran 2021. 2021. Yes. Betul sekali. Itu adalah definisi informasinya. Oke, sekarang sudah lebih jelas ya bagaimana kalian membedakan data dan informasi. Lebih nangkep ya? Nangkap, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya. Jadi begitu itu caranya bagaimana membedakan data dan informasi. Sekarang saya ulang lagi pelan-pelan ya. Sekarang kita mulai kembalikan seperti awal. Ketika seperti ini adalah data. Nggak punya arti. Oke, kalian bisa melihat teksnya, bisa melihat value-nya. Ada teks fisika di situ, ada value 10, ya. Tapi nggak ada arti kan. Ketika kita mulai mengolah artinya kita mulai menambahkan datanya. Oke, ini sudah lebih memiliki arti, tapi masih ambigu. Masih ambigu. Ini Budi dapat nilai 10 untuk mata pelajaran fisika, ya nilai 10 ini atas apa? Belum begitu jelas. Kita mulai tambahkan lagi. Oh, jenis evaluasinya UAS tahun ajaran 2021-2022. Kalau udah seperti ini, baru dia punya meaning. Oh, ini artinya informasinya adalah, ini informasi hasil evaluasi UAS tahun ajaran 2021-2022. Oke. Oke, clear ya? Bagaimana membedakan data dan informasi? Ada yang mau tanya? Silakan yang mau tanya sebelum dilanjutkan. Saya mau tanya Pak Hendrik. Iya. Oh, ini bukan siswanya yang... Iya, siswanya kan nggak ada yang nanya nih ya. Terus saya mau tanya Pak. Ya. Nah, tadi dari penjelasan Pak Hendrik,
apakah semua data yang diolah itu sudah pasti menjadi informasi. Nah, yang kedua, tadi barusan mungkin dari data yang ada belum diolah apa-apa, tapi hanya ditambahkan beberapa kolom atau field ya Pak ya. Nah, itu sudah bisa menjadi informasi. Gitu. Apakah harus diolah dulu baru bisa menjadi informasi atau nggak diolah pun sudah bisa menjadi informasi? Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi dari Bu Kuri ya. Ini siswanya nyimak ya. Saya nggak apa, saya nggak bisa lihat makanya ini nih kekurangannya tatap muka. Saya nggak bisa ngeliat siswanya. Yang nyimak sama yang enggak sama aja deh. Oke, saya berpositif thinking lah, kalian nyimak semua gitu. Dan mudah-mudahan terdengar baik juga suara saya. Pertanyaan pertama dari Bu Kuri, apakah setelah diolah kemudian pasti jadi informasi kan gitu kira-kira Bu Kuri ya? Ya Pak. Ya, jadi konteksnya apakah sesuatu itu jadi informasi atau tidak, sebenarnya tergantung audiensnya. Contoh misalnya ini saja nih, ini kita sudah olah nih, dari data yang mentah kita tambahkan, lalu menjadi sesuatu. Dan ini menjadi informasi. Terus apakah ini informasi atau bukan? Sebenarnya ini menjadi informasi atau tidak, tergantung siapa usernya. Kalau mereka yang berkebutuhan terhadap informasi ini, maka ini informasi. Tapi kalau misalnya ini saya sajikan, taruhlah ini ada tabel seperti ini, lalu saya sajikan ke orang yang nggak punya kebutuhan atau nggak punya konteks terhadap data ini, maka ya buat dia ini juga nggak ada artinya apa-apa gitu loh. Ya. Jadi informasi ya itu harus dilihat konteks siapa yang membutuhkan, bukan dari prosesnya. Ya, kira-kira gitu sih Bu Kuri ya penjelasannya. Jadi informasi itu menjadi punya arti buat orang yang membutuhkan. Kalau orang yang nggak butuh, dia nggak akan jadi informasi. Walaupun kalau secara definisi informasi itu adalah kumpulan data yang sudah diolah dan memiliki arti. Harus memiliki arti. Kalau nggak memiliki arti, maka dia bukan informasi. Karena masih ambigu. Baik, terima kasih. Oke, ya. Terus yang kedua tadi, pertanyaannya Bu Kuri adalah, tadi data-data tadi cuma ditambah-tambahkan aja terus jadi arti. Nah, sebenarnya pengertian ya, kalau kita menggali ke konsepnya, pengertian pengolahan data itu adalah termasuk tadi menambahkan. Jadi kalau kita sudah mulai memodifikasi sebuah data, berarti kita sudah mulai mengolah. Tadi kalau saya balik lagi ke Excel-nya, awalnya kan ini nggak ada. Jadi ini nggak ada. Ketika kita mulai menambahkan data, ini kita sudah ngolah. Nah, ini kan saya nambahin kolom nama ya. Ini kita udah mengolah data. Kita kan ini udah memodifikasi nih. Karena ini kan kebetulan di Excel. Kalau kita terjemahkan ke dalam konteks nanti bahasa query, bahasa SQL, maka kita sudah melakukan kita akan menggunakan dua komen. DDL-nya artinya kita akan melakukan penambahan kolom ya, modify table lalu kita add kolom. Yang kedua kita akan mengupdate record-nya dengan menambahkan record di kolom nama gitu. Kita akan melakukan update gitu. Jadi ini sudah pengolahan data nih karena kita sudah memodifikasi data awalnya gitu. Oke, dari siswanya ada yang mau nanya nggak? Kalau dari saya cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Oke, berarti kita bisa lanjutkan. Oke, kita masih pakai contoh yang ini deh. Jadi, kalau menurut teorinya, apa yang kita lihat sekarang,
ini yang saya sorot. Ini disebut apa? Ini yang saya sorot. Ini disebut yang saya kasih warna kuning. Kolom Disebut nama. apa? Oke, Kolom kolom ya. Ya, ini disebut dengan kolom. Kalau yang ini disebut dengan ini apa nih? Baris. Baris. Kolom dan baris ini membentuk apa? Sel. Ini apa? Sel. Sel, Pak. Oh, Table, Pak. gabungan kolom dan baris ya. Gabungan kolom dan baris ini membentuk table. Kalau selnya yang ini nih, ya pertemuan antara baris dan kolom nih. Nah, ini sel. Ya, oke. Kita kasih warna biru deh, biar jelas. Nah, yang biru ini sel. Pertemuan dari kolom dan baris. Nah, gabungan dari table-table ini yang kemudian akan membentuk database. Ya, ini kan table nih. Ya, table ini akan membentuk database. Oke, kalian familiar sama Excel kan ya? Pertanyaan lagi. Excel itu, ya, kalau ini kan tadi pengertiannya itu gabungan dari table-table. Misalnya saya punya table ini, lalu kemudian saya punya table lain. Oke, kita saya copy. Oke. Di sini saya punya misalnya ini. Pelajaran. Kira-kira ini yang saya buat kira-kira informasi apa ini? Tabel guru, Pak. Oke, ya ini sebutnya tabel guru. Informasinya adalah informasi guru yang mengajar mata pelajaran ya. Nah, misalnya gini, ini worksheet-nya tambah banyak nih. Ini sheet ini tambah lagi. Nanti ada tabel lagi di dalam Excel kan bisa lebih dari satu sheet, satu file Excel ya. Oke. Pertanyaan saya, itu bisa dibilang database atau enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada yang berpendapat tidak bisa enggak? Ayo kira-kira kalau ini sheet-nya tambah banyak dengan tabel berbeda-beda, masing-masing tabel punya informasi sendiri, itu bisa dibilang database atau tidak? Silakan. Baru 2 tadi yang jawab. Bisa, temannya tadi bilang bisa. Yang lain gimana? Oke. Gini deh, saya balik pertanyaannya. Ada yang bingung nggak? Kalau bingung enggak, dikasih pendapat enggak, saya bingung nih. Sepertinya semua setuju kalau itu database, Pak. Oke, baik. Sorry, yang bicara barusan siapa ya? Ya, Pak. Yang barusan jawab siapa itu? Soalnya saya Ya, nggak Pak. bisa lihat. Novel Ramadan, Pak. Oh, Novel Ramadan. Oke. Oke, kira-kira semua teman-teman sepakat bahwa itu database gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Ini saya save dulu Excel-nya. Oke, sekarang saya stop sharing. Jadi nanti, saya perjelas lagi. Kalau ini sheet-nya makin tambah dengan tabel-tabel yang lain, ya, yang tentu saja informasinya beda-beda.
ya, tapi masih dalam satu Excel yang sama. Apakah itu database atau bukan? Oke, saya stop sharing. Saya akan share lagi sesuatu. Nah, ini yang saya share di screen saya, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Ini, oke. Saya akan highlight teks ini. Oke, lihat ini. Database are unique in their ability to present multiple user with their own distinct view, while storing the underlying data only once. Kira-kira artinya gitu. Database, ya, itu unik karena kemampuannya untuk menampilkan, ya, menampilkan view yang berbeda-beda terhadap user yang menggunakannya dari satu data yang sama. Artinya apa? Ya, sebuah database itu, ya, walaupun datanya sama, physically sama, itu nanti bisa disajikan, ya, tergantung user yang mau pakai. Jadi ada namanya data abstraction layer, ada logical layer dia. Nah, kalau Excel, pertanyaan saya punya file Excel tadi, ya. Saya punya file Excel tadi, lalu katakanlah ada 5 sheet di situ. 5 sheet di situ, tabel sheet yang pertama data siswa, sheet yang kedua data guru, sheet yang ketiga mata pelajaran, yang ke sheet keempat nilai hasil UAS, sheet kelima nilai hasil UTS tengah semester. Oke? Lalu file Excel itu akan dibuka sama 5 orang. Nah, misalnya di sini saya lihat ada nama dibuka oleh Anissa, Ciko, Naswa, Kurniawan. Menurut kalian, kelima orang itu ketika membuka file Excel-nya, mereka akan melihat data yang sama atau tidak? Datanya sama nggak kalau dibuka file Excel? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Pak. Ya, Sama, Pak. mereka akan melihat data yang sama, sheet yang sama, tabel yang sama. Kira-kira sama atau tidak? Kalau sheet yang Kalau sama, sheet kurang sama tahu, kemungkinan Pak. berbeda, Pak. Belum tentu. Oke. Kenapa belum tentu sih? Karena kan tiap individu kebutuhan berbeda-beda, Pak. Kenapa? Kebutuhannya Tiap berbeda. orang kebutuhan datanya yang diinginkan yang beda itu kan berbeda-beda, Pak. Jadi sheet belum tentu dibuka sama orang lain. Oh, oke. Asumsinya gini, dia pasti membuka. Jadi sheet-nya pasti diklik. Kira-kira data yang muncul ya untuk 5 orang tadi yang saya sebutkan sama nggak yang muncul? Sama, Pak. Sama, Sama Pak, sama Bisa, belum pasti. diubah-ubah. Iya, intinya pasti sama. Artinya kalau yang data saya gambarkan tadi, ya, walaupun bentuknya sudah tabel, satu itu. Yang kedua, oke, bentuknya sudah tabel, sudah memiliki meaning. Ya, karena tadi udah ada informasi. Yang pertama dari informasi data guru, data siswa, mata pelajaran, ya, hasil UAS, hasil UTS, itu kan informasi semua, punya arti. Ya. Tapi karena dia tidak memenuhi syarat ini, ya, pengertian ini, maka dia bukan database. Oke. Jadi informasi yes, data yes. Ya, untuk Excel tadi. Iya. Dia mengandung data, dia mengandung informasi, tapi apakah dia database? Bukan. Oke? Kenapa bukan? Teorinya memang begini. Sekarang saya kasih lihat ini diagramnya biar lebih jelas. Kelihatan nggak diagramnya? Kelihatan, Pak. Kan, Pak. Oke. Ini adalah database layer of abstraction. Oke, sekarang saya jelaskan. Lihat yang bawah nih, physical layer. Ada database file. Oke, ya. Ya, anggap misalnya kita mau asumsikan tadi kita pakai Excel dulu. Ya. Excel ada beberapa file Excel.
satu file Excel misalnya ada sheet ya, ada beberapa sheet. Kalau di Excel ya kita nggak bisa membentuk nih yang tengah nih, logical layer, logical schema. Karena kalau tanpa logical schema ini kita nggak bisa ngatur ya view pertama, view kedua, view ketiga, kan nggak bisa kita atur di Excel. Kalau yang lihat tadi misalnya gini, kalau yang buka namanya Kurniawan misalnya. Oh, Kurniawan hanya bisa pas buka file Excel itu ngambil data guru saja misalnya. Kalau yang masuk namanya Anissa yang buka file Excel. Anissa hanya bisa melihat data guru, hanya bisa lihat data hasil UAS misalnya. Nggak bisa diatur seperti itu. Di database bisa diatur seperti itu. Tabel tertentu hanya boleh diakses oleh orang tertentu. Bahkan record tertentu bisa diakses oleh orang tertentu saja. Itu bisa di database. Di Excel nggak bisa. Ya. Jadi, kalau secara teori, Excel itu bukan database. Iya, dia mengandung informasi, betul. Tapi apakah database? Bukan. Oke, sampai sini kalian dapat pemahamannya ya? Paham, Pak. Dapat Pak. Ya. Paham, Pak. Ya, oke. Jadi database itu seperti itu. Ada logical layer-nya. Dia bisa diatur. Satu tabel hanya boleh diakses orang tertentu saja. Makanya kalau di database itu, ya kalau nanti kalian jadi database administrator, ada satu tugas untuk mengatur yang namanya role. Role, R-O-L-E, role ya. Peran. Jadi misalnya gini, yang login super admin, mungkin dia bisa lihat semua tabel. Tapi kalau yang login misalnya hanya siswa, mungkin dia hanya bisa melihat data dia saja. Nah, hanya bisa melihat nilai dia saja, hanya bisa melihat mata pelajaran yang diambil saja gitu. Di database bisa seperti itu. Di Excel nggak bisa. Oke. Paham ya? Oke, lanjut ke sini. Saya lanjutkan lagi ke konsep physical layer. Kalau physical layer ini maksudnya begini. Ya. Saya kasih diagramnya dulu ya. Diagram ini kan dilihat ya. Database itu terdiri atas 3 layer. Ada physical layer, logical layer, ada external layer. Ini yang physical layer dulu nih. Ini fisik. Ada yang pernah pakai Microsoft Access nggak? Ada yang pernah pakai? Pernah Belum, buka Pak. deh, ada yang pernah buka Microsoft Access? Ada? Belum? Belum, Pak. Semuanya Belum, sih belum. Saya belum, Pak. 90-nya. Belum, Pak. Oke. Saya kasih PR ya. Nanti sempetin. Mestinya sih kalau install Microsoft Office, setahu saya kalau lengkap installnya ada Microsoft Access dalam. Nanti sempetin ya, buka Microsoft Access. Itu adalah satu sistem database management system yang paling sederhana untuk dipelajari. Tapi kalau kalian bisa belajar dari situ, itu juga menjadi tools untuk mempelajari database yang lebih advance. Mulai dari Microsoft Access dulu deh, yang paling gampang. PR ya, nanti kalian install, atau kalau udah terinstall ya silakan dibuka, dipelajari. Ya. Nah, kalau MySQL, sudah pada bisa dong harusnya MySQL. Siapa yang sudah belajar MySQL, buka konsolnya MySQL? Siapa? Oh, kalau saya sendiri sih lewat itu Pak, PHP My Admin Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi pernah kan berinteraksi? Pernah, Pak. Iya Pak. Oke, kalau yang pernah, yang install sekarang. Ada yang pernah install? Lewat SAMPP mungkin?
Pernah, Pernah Pak. install OX Ya, MySQL? Pak. Dari Pernah, Pak. XMPP juga, Pak. OX Saya. Oke. Ada yang pernah ngoprek nggak ngebuka foldernya MySQL? Buka foldernya di laptop, lihat kan ada folder itu kalau kita install ada MySQL kan, di dalamnya ada data, bin, ada lib, bla bla bla. Pernah lihat? Pernah lihat, Pak. Nggak lihat. Oke. Ada yang pernah masuk ke folder MySQL/data? Ada yang pernah? Belum, Pak. Belum. Oke. Sekarang saya stop share dulu yang ini. Saya share screen yang berbeda. Oke. Sebentar. Screen. Udah muncul screen saya ini yang database? Muncul, Pak. Ini saya pakai tools namanya TOAD. Mungkin kalian udah pernah pakai juga ya TOAD, TOAD, TOAD. Nah, ini saya mengakses database MySQL. Ya, sebelah kiri ini ada database belajar namanya. Lalu di sini saya punya table sampel, ada table aktor, ya, ada table address kategori. Nah, table dalam MySQL, kelihatan ya ini ya, actor address kategori sebelah kiri bawah nih, ya. Kelihatan, Pak. Oke. Tabel aktor, address, kategori, city, dan seterusnya itu ke bawah. Kalau di MySQL, ya, kita bicara physical layer nih. Di MySQL, itu dia simpan ke dalam 2 file fisik. Artinya file fisik itu benar-benar ada file kalau kita lihat pakai file explorer. Ya, tabel aktor contohnya. Kalau itu dia akan tersimpan, ya, sebagai file actor.myd, ya, myd, sama file actor.mdd. Nah, kalau menurut teori database tadi di physical layer, nah itulah physical layernya, file fisiknya. Jadi data kalian ada di situ. Tapi ini konteksnya MySQL. Bagaimana dengan software database yang lain? Beda-beda. Karena physical layer-nya konsepnya beda-beda. Kalau MySQL kayak gitu, 1 table, 2 file. 1 table, 2 file. Nah, kalau Microsoft Access gimana, Pak? Kalau Microsoft Access nggak gitu. Physicalnya dia 1 database, isinya banyak file, banyak table, filenya fisiknya cuma 1, .mdb namanya. Ya, jadi filenya .mdb. Nah itu, database-nya ya itu. Tabelnya ya di dalam situ. Gitu. Kalau Postgres gimana? Beda lagi Postgres. Dia datanya ada .dat. Oracle gimana? Lebih kompleks lagi. SQL Server gimana, Pak? Lebih kompleks lagi. Physical layer-nya beda-beda. Tapi kita perlu paham itu. Oke, jadi seperti itu physical layer. Nah, ini ya database file. Ini physical layer. Kenapa tadi saya perlu jelaskan supaya kalian paham. Jadi nanti kalau sudah mungkin masuk dunia kerja, berhubungan database, jangan salah gitu ya, jangan disamakan semuanya. Misalnya kita biasanya belajarnya pakai MySQL, pas kita mau hands on, ada trouble, crash, or anything gitu, mau perbaiki, kita harus paham physicalnya seperti apa. Karena kalau nggak paham physicalnya, karakteristik physical layernya seperti apa itu database, salah-salah bukannya tambah benar, malah tambah hancur database nggak bisa dibuka. Karena datanya kan ada di situ. Jadi harus paham physical layernya seperti apa. Ya. Tadi saya sudah kasih contoh ya, MySQL caranya begitu dia simpennya. 1 table, 2 file. Ada file.myd, file.mdd. Kalau Microsoft Access itu database-nya itu dalam 1 file. Filenya extensionnya .mdb. Kalau Postgre itu di
Ada .dat, filenya ada di situ datanya. Oracle lebih kompleks, SQL Server lebih kompleks. Nanti itu pembahasan berikutnya. Oke, physical layer sudah, logical layer tadi ya. Oke, ini nggak usah. Juga nggak usah. Nah, ini mungkin ini. Tadi kan kita sempat singgung-singgung Excel ya. Nah, Excel tadi dia bukan database, Excel masuk kategori ini, flat files. Flat files istilahnya. Dia seperti ini. Nah, ini kan kalau saya bicara di Excel, ini ada customer file, ini mungkin satu sheet, employee file, ini satu sheet. Ini satu sheet. Masing-masing sheet membentuk informasi, tapi tidak masuk dalam kategori database. Excel itu masuk kategori flat files. Oke, sampai sini dulu. Ada yang nanya? Silakan. Yang bingung nggak usah ragu untuk tanya ya. Silakan yang mau nanya. Pak. Ya. Jadi ini mastiin aja nih Pak. Jadi berarti database gitu harus tersinkronisasi antara pelihat datanya satu sama lain gitu ya Pak? Maksudnya gimana ya? Saya takut salah menerjemahkan pertanyaannya. Maksudnya gimana? Konkretnya gimana? Jadi kayak gimana ya? Di sini diubah, di user lain langsung kelihatan gitu Pak. Kan kalau misalkan di Excel kan harus berbagi file dulu gitu Pak. Kalau mau update itu. Ya. Oke, saya paham. Konteks logical layer itu tidak seperti itu ya, tapi itu salah satu kelebihan database yaitu. Tapi kalau logical layer maksudnya bukan itu ya. Kalau logical layer tadi maksudnya adalah ya, setiap orang yang akan memiliki akses terhadap database, dia bisa diberikan view yang berbeda-beda. Kalau yang tadi, yang nanya tadi siapa? Namanya? Ciko, Pak. Ciko. Ya, kalau yang Ciko tanya tadi, itu bicara tentang real time update. Jadi kalau di sini dirubah, di sana ngeliat gitu kan. Itu namanya real time update. Nah, kalau konsep yang tadi logical layer itu bicaranya tentang view. Ya, di database, kalau misalnya yang login tadi, saya udah kasih analogi ya. Kalau misalnya yang login guru misalnya, ya dia hanya bisa melihat mungkin guru dan siswa dan mata pelajaran. Tapi dia tidak bisa mungkin melihat hal-hal yang di luar kewenangan guru. Kalau siswa yang login ya tentu saja hanya bisa diatur lah ya, bisa diatur melihat hal-hal yang terkait sama siswa saja. Soalnya kalau pengertian Ciko tadi, kalau Excel kan kalau saya rubah di sini, sana belum tentu lihat ya, kecuali di sharing gitu ya. Betul gitu kan ya? Iya Pak. Iya, karena Excel kan filenya desktop, dia tidak terpusat. Artinya kalau kita punya file Excel yang sama dikasih kedua orang yang berbeda, masing-masing punya file sendiri sini dan tidak saling terhubung kan, gitu. Kecuali filenya dibikin centralized, kayak katakanlah misalnya Excel yang di Google Docs ya kan, kalau saya ngerubah, kamu ngerubah kan, ya sudah real time itu perubahannya gitu, tapi itu tetap bukan database ya. Jadi beda konsep ya. Jadi kalau yang kamu tanya tadi itu bicaranya tentang real time update. Real time update itu bisa terjadi di database ya, satu sistem yang berbasis database. Tapi yang bukan database pun bisa saja. Ya tadi kayak Excel tadi. Bisa kan kalau di sharing ya jadi dia real time update. Tapi tetap nggak merubah definisinya kalau flat files itu ya bukan database. Kira-kira gitu. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Oh ya, tadi ada satu kata yang kamu sampaikan juga,
synchronize ya. Oke, database itu pasti synchronize. Kalau flat files belum tentu ya. Kalau di sharing iya bisa jadi synchronize, tapi kalau nggak di sharing ya nggak bisa synchronize. Pak, saya mau menegaskan, Pak. Berarti database itu tergantung sama permission atau role yang diberikan ke user aja gitu, Pak. Baru bisa dibilang database untuk mengakses Iya, data tertentu. iya. Jadi maksudnya gini, mungkin harus dibalik ya supaya nggak salah ya. Kalau database pasti punya permission dan role. Gitu ya. Harus dibalik tuh. Database pasti punya permission dan role. Soalnya kalau misalnya nggak dibalik bahaya. Excel punya permission nggak? Excel punya permission nggak? Pernah nyoba nggak? Excel punya permission, tapi dia nggak punya role. Gitu. Kalau database pasti punya permission dan role. Any database pasti begitu. Ya, karena permission dan role itu yang membentuk logical layer-nya database. Sehingga setiap orang ya bisa diatur. Dia boleh melihat apa, bisa dibatasi. Dia boleh melihat apa, tidak boleh melihat apa. Gitu. Tapi kalau sekedar permission, Excel punya permission. Saya bikin file Excel, lalu saya set permission-nya yang boleh mengakses hanya si A, si B, si C based on email misalnya. Itu bisa. Tapi role nggak bisa sampai sedalam itu dia. Begitu punya akses, ya udah Excelnya bisa dilihat gitu, semuanya bisa dilihat. Tapi mungkin ada juga yang mungkin nguliknya sampai dalam mau sampaikan bahwa oh bisa kok Pak sampai level record itu di Excel diatur. Ya kalau bisa saya jawab bisa sih. Kalau kalian mau ngotak-atik sampai level makronya, tapi kok ya kayaknya niat banget gitu. Bisa sih. Kotak-atik sampai level makronya di Excel tuh bisa gitu. Cuman yang bukan begitu gitu. Itu kayak pakai pacul buat bunuh nyamuk namanya. Tidak pada tempatnya itu. Maaf izin tanya, untuk database berarti yang diincar tuh role-nya ya Pak ya? Jadi dia bisa ngekotakin itu ya Pak? Maksudnya kamu lihatnya cuma bisa A, kamu bisanya cuma B, dan role itu adanya cuma di database ya Pak? Oke. Ya, di dalam database itu ada function untuk mengatur role. Ya, cuma kalau kalimat yang terakhir saya agak ambigu tuh. Jadi role itu cuma ada di database, maksudnya itu apa? Karena kalau kita bukan bicara database, kan banyak aplikasi lain yang juga ada yang mengatur role. Banyak. Contoh misalnya, kalian belajar jaringan kan? Pernah belajar firewall mestinya. Nah, di firewall itu ada role. Nah, firewall itu kan bukan sistem database. Itu buat masuknya kategorinya security system. Yang jelas ya di dalam database itu pasti ada role buat mengatur siapa berhak mengakses apa. Gitu. Tapi jangan dipersempit maknanya bahwa role hanya ada di database, itu bahaya. Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke. Saya pengen tanya, siapa yang di laptopnya belum install MySQL? Oke, kalau udah ada semua, nah kan saya punya grup dengan ketua-ketua kelas. Nanti saya share file .sql untuk kalian semua di restore di laptop masing-masing buat bahan kita belajar komen SQL-nya. Ya, gitu ya. Mulai minggu depan. Jadi nanti saya share ke ketua kelas, silakan ketua kelas yang distribusikan ke teman-temannya. Boleh ya? Bisa, Pak. Iya bisa, Pak. Ya, nanti saya share setelah Zoom ini saya share filenya. Tinggal kalian restore aja ke laptop masing-masing.
Ya, jadi kalau minggu depan kita mau praktek, ya kita mau praktek nih, bisa di laptop masing-masing. Saya mencontohkan di sini, nanti kamu bisa coba-coba di laptop masing-masing. Ya. Soalnya kalau nggak install di laptop masing-masing, nanti nggak maksimal belajarnya. Ya, silakan dicoba nanti ya, buat minggu depan. Materi kita minggu depan, kalau secara konsep sudah mulai paham, kita akan belajar SQL command-nya, gitu. Dari mulai yang sederhana dulu, yang HTML ya, baru nanti yang lain-lainnya gitu. Contoh misalnya, sebentar. Oke, saya buka lagi yang ini. Udah muncul ya tampilan tuat saya. Ya. Oke. Nanti tools untuk query-nya bebas ya. Saya nggak akan menyeragamkan. Kalian boleh pakai Toad, boleh pakai Navigate, boleh pakai langsung PHP MyAdmin-nya. Tapi saran saya sih jangan pakai PHP MyAdmin karena cenderung slow gitu ya. Dengan pakai Navigate, Toad, atau banyak sih tools yang lain. Ya sih. Ada SQL Pump, banyak lah. Nah, ini sekarang saya coba contohkan, kita belajar comment. Di sini ada file sebelah kiri aktor address. Nah, saya pengen tahu. Kalau saya mau lihat data record yang ada di tabel aktor, itu query-nya apa comment-nya? Ada yang bisa kasih jawaban? Silakan. Kan udah pernah belajar kan DML-nya. Saya mau lihat record di seluruh record di tabel aktor. Komennya apa? Select, Pak. Select. bin. Select, bintang. Terus? Lagi? Select, bintang. Terus apa lanjutnya? From aktor, Pak. From aktor. Ini ya. Udah? Coba kita execute. Wah, keluar semua. Ada 200 record. Kalau misalnya saya mau cari aktor yang namanya mengandung JO. Nah, namanya mengandung JO. First name-nya mengandung JO. First name, ini kan ada kolom first name. Nama aktor, first name, last name. Saya mau cari yang hanya mengandung kata JO. Komennya kira-kira. Select bintang from actor. Apa kelanjutannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu komennya? Kira-kira gimana? Kalau yang first name-nya adalah Joe. Komennya apa? Where first name sama dengan Joe. Oke, well first name sama dengan Joe. Oke, kita execute. Kita lihat hasilnya. Nah, ini keluar. Nah, sekarang kalau misalnya first name-nya hanya mengandung kata Joe aja seperti ini. Kalau kita execute, nggak muncul karena ini mencari yang first name-nya adalah Joe. Kalau mengandung kata Joe, ada yang tahu? Kita coba seperti ini. Dapat? Ada yang tahu? Tanda kutipnya diganti sama persen, Pak. Coba. Oke. Pakai like bukan, Pak? Ya. Sorry, yang pertama tadi begini maksudnya. Tanda kutipnya dibuang jadi begini atau gimana? Tadi yang saran yang pertama. Coba kita coba. Error ya, karena kutipnya wajib.
Oke, kalau mencari kita itu kalau misalnya tadi ya, mencari yang mengandung kata itu kita berarti mencari substring. Oke. Ini udah like Joe, tapi masih belum Ada dapat. persennya Pak di Oke. ngapit Joe. Ngapit Joe gitu. Nah, ini baru dapat. Oke, nah ini contoh ya, bagaimana kita mencari apa namanya substring. Ya. Nah, select ini banyak variannya, banyak varian dan dia bisa digabungkan dengan function. Saya pengen cari ya saya pengen cari aktor yang first name-nya cuma terdiri atas 3 huruf. Gimana kira-kira? Nah, ini kita belajar menggabungkan dengan function. Saya pengen cari aktor yang first name-nya hanya mengandung 3 huruf. Ada yang pernah coba? Oke. Itu hasilnya. Nah, ini length, ini function. Ini function untuk menghitung berapa banyak karakter yang ada di kolom ini. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya ini spoiler aja, nanti kalau minggu depan kita akan belajar satu-satu secara lebih terstruktur materi query-nya. Karena function itu banyak, function itu di dalam SQL in general ya, karena bahasa SQL itu di semua database boleh dibilang secara structure sama 100%, tapi ada beberapa sintaksnya yang beda-beda. Contohnya tadi, saya pakai len, ini ternyata di MySQL tidak dikenali, dia kenalnya leng. Len itu di Oracle. Ini ternyata dia pakainya leng. Leng itu berarti sama kayak di Microsoft Access. Sama kayak di SQL Server. Len itu dipakai di Oracle, Postgre juga bisa mengenali len, function len. Tapi artinya sama, menghitung jumlah karakter. Oke, mungkin kita cari yang kolomnya agak banyak kan, kolomnya dikit, cuma 1, 2, 3. Yang agak banyak kan apa ya? Country, city, category, address. Ini agak banyak. Kamu. Ini rental agak banyak. Saya coba ambil rental.
Oke, ini contoh nih. Tabel rental ini ada 7 kolom tadi. Nah, oke. Sekarang gini. Di sini kan ada kolom customer ID, inventory ID. Ya. Kolom rental ini menyimpan informasi ya peminjaman film. Siapa customernya, terus filmnya apa, yang melayani siapa. Nah, sekarang kalau saya mau dapetin informasi, itu yang minjem namanya siapa? Kira-kira query comment-nya gimana? Apa yang harus saya lakukan? Select-nya gimana? Soalnya di sini kan hanya ada customer ID-nya, nggak ada namanya. Kalau saya mau bikin report kan yang harus saya keluarkan namanya, bukan angkanya. Saya misalnya mau bikin laporan peminjaman film. Nanti namanya harus keluar. Komennya gimana? Ada yang bisa kasih? Ada yang bisa kasih masukan? Langkahnya gimana? Saya mau nampilkan nama customernya dari tabel ini. Ayo gimana dulu? Pertama apa dulu yang dicari tahu? Pertanyaannya gini, kalau saya ya mau cari atau mau menampilkan nama customer dari tabel ini nih, tabel peminjaman, tabel rental. Ini kan ada customer ID, cuma saya nggak tahu nih namanya siapa gitu. Gimana caranya? Langkah-langkahnya apa dulu nih? Select customer ID from customer. ID from customer. Ini. Ya, Ini. Oke, kita coba ya. Kita execute from current state. Nah, data. Oke. Tapi dapatnya ini lagi, nggak dapat namanya. Saya butuh namanya. Jadi ini kan ada tabel rental. Misalnya gini deh, kalian dapat tugas lagi PKL deh. Coba dong bikinin laporan, itu laporan peminjaman film kita. Ya. Tapi ternyata pas kalian cek di database, tabel peminjaman bentuknya seperti ini. Kayak gini bentuknya. Nah, sorry. Nah, bentuknya kayak gini. Tuh, adanya customer ID. Namanya nggak muncul. Gimana caranya? Munculin namanya dari tabel rental ini. Nah, oke, sekarang kita coba satu-satu dulu ya. Anggap nih kalian lagi PKL lah, dapat tugas dari supervisor. Tolong dong, kamu bikinin itu laporan peminjaman rental film kita. Oke, kalian cek dulu ke database. Oke, kolomnya seperti ini. Pertama, kita kan harus identifikasi dulu kolom yang ada di database apa aja. Apakah semuanya perlu ditampilkan? Kalau bikin laporan ya enggak. Kayak rental ID ini kan nggak ada meaningnya juga di laporan. Buat apa di laporan ditampilin? Kita cek dulu kolom mana yang mau kita pakai. Oke, caranya gimana? Bisa lewat GUI-nya tuh kita cek aja ke sini. Ini kolom rental isinya apa aja sih? Oh, ada inventory ID, last update, rental date, rental ID, return, sama customer ID. Oke, kita berarti keluarin dulu yang kita butuhkan. Yang pertama adalah tanggal berapa? Berarti rental date kan? Rental date. Tanggal berapa? Yang minjem siapa? Berarti customer ID. Berikutnya inventory ID.
Terus, sorry, di depan tadi rental date sama return date. Dipulangin tanggal berapa. Oke. Sekarang kita keluarkan dulu. Rental date. Typo. Rental date, return. Nah, ini udah lebih jelas. Kapan minjemnya, kapan dikembalikan, ID pelanggannya sama. Nah sekarang kan kalau mau dicetak report nggak mungkin gini, tanggal udah oke nih, tanggal jam udah oke. Nah customernya kan munculnya harusnya nama ya, ini baru angka. Gimana cara munculinnya? Berarti kita harus apa? Ngerelate tabel ini dengan tabel customer. Karena di tabel customer inilah kita bisa mendapatkan nama si peminjam. Kita coba ya. Nah. Oke, kalian masih monitor screen saya ya? Masih, Pak. Oke, sekarang Masih, saya Pak. tunjukkan gimana caranya merelate antara tabel rental dengan tabel customer-nya. Pak Hendrik, maaf suaranya Ya. kecil, Pak. Oke. Ini kedengeran guys? Kayaknya mikrofon saya bermasalah banget. Sekarang lebih baik ya? Udah, Pak. Udah mendingan. Halo. Udah, Pak. Saya sudah. Suara Oh, anak-anak malah justru lebih besar ini, Pak, di saya. Nggak tahu deh, yang lain mungkin sama atau enggak. Oh, mungkin saya harus pakai masker kali, biar suaranya nggak lari kemana-mana ya. Iya, kecil, Pak, suaranya, Pak. Nah, gini, mungkin lebih jelas kali ya. Mudah-mudahan. Tes. Gimana? Udah, Pak. Oke, sekarang saya tunjukkan gimana merelate antara tabel rental dengan tabel customer. Kita strukturkan dulu. Tadi kita udah dapat di kolom-kolomnya ya. Untuk memudahkan, pertama gini. Tabelnya biar mudah, ini kita kasih yang namanya alias. Tabel rental kita kasih ke alias A misalnya. Lalu kita mau ngambil dari tabel customer. Customer kita ambil lalu kita kasih alias tabel customernya B. Oke. Nah, terus ini kolom rental date adanya di A. Return date adanya di A. Customer ID adanya di A. Lalu inventory ID adanya di A. Berikutnya kita mau ngambil customer name. Ya ini ya les A. Berarti kita ambil first name-nya dulu deh. First name adanya di B. B titik first name. Oke. Ini ya. Nah ini biar lebih jelas. Saya rapihkan. Oke. Select kita mau ambil rental return dari rental dan customer. Apa yang kurang di sini? Ada yang kurang tidak? Kalau mau munculkan first name enggak, Pak? Last name-nya? Ya, kalau butuh boleh deh biar lengkap. B titik last name. Oke, apalagi yang kurang? Ayo, silakan. Apa yang kurang? Atau mau dicoba di-execute dulu? Kita lihat error apa tidak gitu. Coba ya. Ya, coba, Pak. Execute. Ayo lu error. Nah, ini kalau hang berarti ya sudah. Nggak apa-apa sih, kalau hang ya sudah ya.
Sekarang jam berapa sih? Wah, beneran hang. Tapi suara Zoom saya masih masuk kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, ya. Ya udah, database yang hang. Oke, nah biarkanlah itu. Tapi saya akan jelaskan. Kalian masih bisa lihat screen-nya ya? Masih. Masih. Nah, Masih, Pak. Java Hips. Ini lihat errornya nih. Java Hip Space. Ya. Java Hip Space itu error untuk memori. Memori kagak kuat. Apa yang terjadi kalau query-nya seperti ini? Yang terjadi adalah dia akan menghitung tadi jumlah record di tabel rental tadi ada 500. Ya, ini saya kasih lihat. Kita pengen lihat jumlah record tabel rental ada berapa sih? Select count, bintang, from, rental. Oke. Kita execute. Oh, sorry. Di rental ternyata ada 16.000 record. Sekarang kita lihat. Di tabel customer ada berapa record sih? Oke. Select customer count. $16.000 record, di customernya ada 599. Jadi tadi query yang ini nih, ya, yang ini yang saya sorot nih. Ini mencoba menghasilkan record sebanyak 16.000 tadi, 16.000 sekian dikali 599 sekian. Kira-kira segitu. Nah, makanya hang. Memorinya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Ya karena query-nya juga salah. Ini ada yang kurang. Yang kurang adalah kita pengen menampilkan nama dari tabel orang-orang yang masuk di dalam tabel rental, tabel peminjaman. Maka harus direlasikan. Apa relasinya? Customer ID. Ya. Jadi di sini harus kita tambahkan where A titik customer ID sama dengan B titik customer ID. Gitu. Nah, sekarang kalau kita query, kita lihat, ini hasilnya. Muncul kan? Ini hasilnya. Ya, ini bisa kita lihat. Si Mary Smith minjam, tanggal sekian, balikin filmnya ini. Nah, supaya kolomnya lebih sederhana, customer ID-nya kita buang saja, karena nggak punya meaning angka itu. Kita kan udah dapetin nama yang minjam. Oke, kita ulang lagi query-nya. Nah, ini jauh lebih jelas. Muncul, kelihatan ya di screen ya? Terlihat, Pak. Oke, tuh. Bla 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 si Ena minjem ini. Nah, oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Pak, itu filmnya saya nggak tahu tuh 3021 filmnya itu judulnya apa ya? Nah, kita butuh sekarang menampilkan judul filmnya. Tanggal minjemnya, tanggal balikin udah jelas. Siapa yang minjem udah jelas. Nah, film yang dipinjam apa? Sekarang kita cek ke customer inventory. Di inventory ID, oke, ternyata ini ada film ID. Berarti kita harus ngecek juga film ID. Oke, kita lihat di sini. Kita tambahkan koma C titik film ID. Nah, di sini karena kita sudah melibatkan tabel lain, ya tabel, sorry sebentar. Namanya tabel inventory ya. Oke, jangan lupa di sini ditambahkan persyaratan berikutnya bahwa kita hanya mencari ya A titik inventory ID sama dengan C titik film
inventory ID. Oke, sekarang kita lihat query-nya, hasilnya seperti apa. Nah, ini keluar. Loh, kenapa yang munculnya masih film ID, masih angka? Kita belum dapat judul. Karena ternyata ini berjenjang. Dari tabel rental, relate ke tabel inventory, tapi ternyata di inventory masih harus relate lagi. Ini ada film ID. Film ID ini kemana nih? Ininya, relasinya. Ternyata dia mestinya ke tabel film sih. Nah, benar kan? Oke. Pasti kita harus naik lagi, melibatkan lagi tabel lain. Oke. Sekarang, untuk lebih sederhananya, inventory ID-nya kita tidak usah tampilkan. Seperti ini biar lebih sederhana. Kita dapetin film ID-nya. Nah, ini sudah muncul film ID. Sekarang kita mau ngambil dari tabel film. Kita tambahkan dulu sini tabel film menjadi aliasnya D. Oke. Kita lihat judul film itu kolomnya apa ya? Title. Oke. Berarti kita ambil D titik title. Film ID-nya kita buang. Kita nggak perlu tampilkan soalnya. Lalu kita tambahkan di sini N. Ya. C titik film ID sama dengan D titik film ID. Oke. Kita coba ya query. Tada. Ini hasilnya. Ini laporan yang bisa kita sajikan. Ini kalau kalian dikasih tugas, tolong bikin laporan peminjaman filmnya. Ini hasilnya. Biar jelas. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Cukup jelas ini query-nya? Dari saya jelas sih, Pak. Jelas ya? Oke. Oke, terus kita mau coba yang lain nih. Ini sudah bisa menampilkan rental date, return date. 8, 11. Sebentar, 21. Oke, pertanyaan berikutnya gini. Gimana caranya laporannya dibatasi? Misalnya, kalau ini kan seluruh ya. Permintaannya adalah saya mau laporan yang hanya di bulan Agustus saja peminjamannya. Gimana caranya? Apalagi yang harus dimodifikasi dari query ini kalau ya si pemilik minta laporan yang ditampilkan hanya peminjaman yang terjadi di bulan Agustus tahun 2005. Gimana? Apa yang harus ditambahkan? Oke. Kira-kira apa lagi yang ditambahkan? Nah, ini kita memakai function. Ya. Kita akan pakai function. Kalau sekarang tidak dibatasi, dengan function kita bisa membatasi supaya data yang tampil, ya, record yang ditampilkan hanya yang peminjaman di bulan Agustus tahun 2005. Nah, caranya gini, kita pakai function ada namanya month. Month dari rental date sama dengan bulan Agustus 8-nya. Lalu kita batasi juga dengan fungsi tahun rental date sama dengan 2005. Coba kita ulang. Ini nah, ini sudah terfilter. Ya, kalau kalian lihat nih kolom rental date ini seragam nih, hanya terjadi yang bulan Agustus saja nih.
Ya, tidak ada yang bulan lain di sini. Nah, caranya gitu, kita mengkombinasikan query dengan function. Cukup? Atau ada yang mau punya ide kira-kira mau query apa lagi? Mau apa yang mau dicari? Ya, insight apa yang mau dicari dari data-data ini? Misalnya gini, saya pengen tahu dong jumlah peminjaman tiap bulan. Di Agustus ada berapa peminjaman? September ada berapa peminjaman? Nah, itu query-nya kayak gimana kira-kira? Kalau misalnya kita mau tahu ya hanya yang bulan Agustus saja, ini sebenarnya mudah kalau kita mau. Ini kan kita tinggal menghitung ya. Ini jumlah recordnya ada berapa? Kita tinggal bikin subquery-nya. Cara paling cepat adalah bikin subquery. Contohnya begini. Ini kan udah jelas ya. Kita mengquery data untuk data peminjaman bulan Agustus tahun 2005. Kalau saya pengen tahu ini sebenarnya ada berapa sih peminjamannya, saya bisa bikin subquery seperti ini. Select, count, bintang, ya, from. Nah, ini from-nya ini saya buka kurung, lalu saya beginikan S jumlah rental Agustus. Nah, itu bisa kelihatan datanya tuh. Jadi ya jumlah rental bulan Agustus itu ternyata sampai dengan 5.686 peminjaman. Nah, kalau bulan lain gimana? Ya kita tinggal rubah aja parameternya. Itu Agustus. Kalau bulan September ini tinggal 8 kita ganti 9. Nah, bulan September jadi berapa? Coba kita cek September. Oh, September malah nggak ada. Kalau misalnya mungkin bulan Juli mungkin ada. Kita cek bulan Juli. Nah, bulan Juli ternyata ada 6.709 peminjaman. Seperti itu. Nah, teknik-teknik ini ya, teknik-teknik untuk mencari insight atau informasi-informasi yang bisa memberikan nilai lebih ya. Ini teknik yang sangat-sangat dibutuhkan ya ke depan. Ini sangat dasar sekali ya. Kalau kalian nanti mampu mengembangkan teknik-teknik ini menjadi dasar untuk kalian jadi data scientist, jadi data engineer. Karena ini kan menggali dari data yang ada, digabung-gabungkan, dikombinkan, jadi informasi yang punya value yang bermanfaat buat bisnis. Ya kayak tadi yang saya contohkan itu contoh sederhana saja. Buat bisnis orang perlu pengen tahu berapa sih sales saya tiap bulan, berapa sih jumlah pelanggan saya tiap bulan, atau mungkin film apa sih yang paling laku, kan gitu. Nah itu bisa dilakukan dengan teknik query ini. Nah tentu saja tekniknya semakin berkembang karena ini yang tadi saya contohkan datanya juga masih dikit, masih 16 ribuan something. Oke lah, belum nyampe 100.000. Tapi kalau datanya udah sampai 2 juta record, 10 juta record, tentu tekniknya berbeda, nggak seperti ini. Nanti saya bisa kasih info caranya gimana. Ya. Oke, berarti untuk pekan depan nanti saya share ke grup ketua kelas ini ya, .sql dari database belajar ini buat sampel kita belajar berikutnya ke depan. Ya.
Oke, ada yang mau tanya? Sudah jam 11. Berarti untuk hari ini mungkin seperti itu dulu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap materi yang saya sampaikan. Pekan depan kita coba lagi dengan query dan kombinasi function-function yang lain. Oke, makasih semuanya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu untuk materi pekan ini. Kita jumpa lagi hari Jumat pekan depan ya. Makasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.